Ya pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjamin upah minimum tahun 2024 naik. Hal tersebut seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjamin upah minimum 2024 naik. Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023. Melalui keterangan resmi, Menaker Ida menyatakan kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada para pekerja, buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Ida menjelaskan kenaikan upah minimum berasal dari penerapan formula upah minimum dalam PP nomor 51 tahun 2023 yang mencangkup 3 variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambah inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan. Hal ini diatur pasal 26 ayat 5. Sementara itu, PP upah ini juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk mengeluarkan besaran kenaikan upah baru maksimal pada 21 November. Upah baru itu akan berlaku pada Januari di tahun berikutnya. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, sah UMP tahun 2024 naik. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Dita Indasari. Beliau adalah staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat pagi, Ibu Dita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu Dita atas waktu yang disempatkan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bisa diupdate terlebih dahulu nih kepada pemirsa. Seperti apa sih kondisi dari dunia ketenagakerjaan di tanah air menjelang akhir tahun 2023 ini? Iya, kondisinya memang tidak terlalu menggembirakan ya. Meskipun kita harus tetap optimis bahwa problem ini juga adalah akibat dari situasi global, jadi bukan sekedar mismanagement di pemerintah. Jadi memang tingkat PHK itu kalau kita dapat data dari BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk pekerja-pekerja yang menarik program JHT, jaminan hari tua, itu per Agustus 2023 itu kontrak kerja yang berakhir itu sebanyak 535.527 orang. Kemudian kasus PHK itu terjadi kepada 222.995 orang. Jadi totali untuk Agustus 2023 saja, yaitu 2 bulan yang lalu, itu sekitar 758.000 orang kehilangan pekerjaan, baik karena kontrak kerjanya selesai ataupun karena ter-PHK. Jadi memang kondisinya tidak menggembirakan, tapi kita yakin tahun depan kita bisa rebound karena memang ada pemilu yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di bawah. Kalau bisa dijelaskan lebih jauh kondisi global, kemudian Anda katakan juga ada banyak PHK, ini lebih banyak di sektor usaha ataupun industri yang mana nih? Kalau dilihat jumlahnya ini sampai 758.000 orang begitu, Bu Dita. Iya, jadi pertumbuhan global sendiri di tahun 2023 itu hanya 2,8%. Sementara 2022 itu 3,4%. Jadi memang menurun secara dunia ya. Nah, dari 8 jutaan angkatan kerja yang nganggur atau tidak bekerja, itu mayoritas terjadi PHK di garmen, tekstil, sepatu, mainan, perkayuan, dan mebel. Jadi itu sektor-sektor padat karya yang memang situasinya tidak menggembirakan, dan karena mereka padat karya, mereka menjadi salah satu prioritas untuk diselamatkan. Langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah terkait dengan teman-teman pekerja tadi yang harus dirumahkan ataupun terkena PHK sejauh ini seperti apa nih, Bu? Ya, pertama mereka kita ikutkan dalam program JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini program baru yang sudah di-launch tahun 2022 lalu. Jadi setiap pekerja yang PHK selama 6 bulan akan mendapatkan 45% upahnya
di 3 bulan pertama, kemudian 25% upah, sampai 15% upah sampai selama 6 bulan. Jadi misalnya upahnya 5 juta, maka dia akan mendapatkan 2,2 juta. Begitu dia join program ini, kemudian 3 bulan kemudian dia mendapatkan 25% dari 4 juta itu, dari 5 juta itu, lalu berikutnya dia dapatkan 15% sampai 6 bulan. Kita harapkan dalam 6 bulan dia sudah dapat pekerjaan baru. Tapi kalaupun belum, ada uang cash dari BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan kehilangan pekerjaan itu yang dia bisa dapatkan untuk bertahan selama 6 bulan. Memang tidak besar, tapi setidak-tidaknya dia pegang sesuatu sambil mencari kerja. Ada buffer yang diberikan oleh pemerintah ya, ada terkait buffer, selama proses mereka juga mencari pekerjaan baru begitu Bu Dita? Oke, urutannya 45%, 25% sampai dengan 15% dalam rentang 6 bulan ya, setelah diputuskan pekerjaannya begitu. Dia harus mendaftar. Nah, pemerintah sendiri menetapkan upah minimum ini juga mengalami kenaikan di tahun depan begitu. Lantas bagaimana dasar-dasar juga adanya penetapan upah minimum ini, Bu Dita? Ya, dasar-dasarnya sebetulnya adalah satu, kepentingan pekerja supaya daya belinya tidak jatuh. Kemudian apresiasi terhadap peran pekerja dalam pertumbuhan ekonomi, maka ada variabel pertumbuhan ekonomi, ada variabel inflasi kan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan dengan kepentingan dunia usaha supaya upah minimum tidak naik terlalu tinggi yang tidak mampu dipikul oleh dunia usaha. Jadi menjaga keseimbangan itu, daya beli, apresiasi terhadap kontribusi dunia usaha dan pekerja dalam pertumbuhan ekonomi, serta menjaga agar dunia usaha tidak bleeding ya untuk dalam kenaikan upah yang terlalu tinggi. Ya, formula upah minimum ini tadi juga sudah Anda sampaikan ya, ada 3 variabel pertumbuhan ekonomi, tadi juga sudah sampaikan di awal begitu, ada tingkat inflasi dan indeks tertentu. Nah, bisa Anda jelaskan tidak sih lebih detail begitu terkait dengan 3 variabel ini? Kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi, apakah sudah ini menjadi salah satu hal yang membuat PD juga nih pemerintah untuk menaikkan dari sisi pengupahan kita di tahun depan? Jadi ini debatnya lama. Kalau di PP sebelumnya, sebelum yang mengacu murni pada Undang-Undang Cipta Kerja, sebelum ada Perpu, itu kan dikatakan bahwa penentuan upah minimum itu variabelnya pilih salah satu. Kalau nggak menggunakan inflasi atau pertumbuhan ekonomi, salah satu. Mana yang paling tinggi itu yang dipakai. Nah, kemudian muncul protes dari teman-teman pekerja karena kemudian hasilnya kenaikannya terlalu kecil. Ada yang naiknya hanya 10.000, 20.000, 55.000, terlalu kecil. Timbul protes, kemudian Presiden keluarkan Perpu nomor 6 tahun 2023, lalu berdasarkan itulah kita susun formula yang baru. Nah, formula yang baru ini memasukkan kedua-duanya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Sesuai pasal berapa ya, 28D, ada indeks tertentu yang menjaga agar meskipun kedua variabel pertumbuhan ekonomi inflasi dimasukkan, tapi dengan adanya indeks tertentu dia menjaga keseimbangan di antara keduanya. Sehingga tetap naik, tapi tidak terlalu rendah, juga tidak terlalu tinggi. Nah, kategori indeks tertentu ini juga menjadi mungkin perbincangan banyak orang. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan indeks tertentu? Kemudian variabel-variabel yang ada di dalamnya apa saja? Kalau Anda katakan ini akan menjadi salah satu poin yang menyeimbangkan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Ya, jadi indeks tertentu ini menjadi perdebatan besar dan teman-teman pekerja juga protes dengan indeks tertentu. Menurut teman-teman pekerja, kenapa nggak ditambahin aja inflasi tambah pertumbuhan ekonomi? Jadi kan double. Kalau inflasinya 5%, pertumbuhan ekonominya 5%, diakumulasi jadi 10%. Tapi ketika ada indeks tertentu, dia menjadi konstanta yang menyeimbangkan. Kenapa harus ada indeks tertentu, itu pertanyaannya. Ya karena memang alfa itu, indeks tertentu itu dilambangkan dengan alfa. Itu adalah variabel yang dalam teori ekonomi, ini bukan akal-akalan, tapi saintifik. Dalam teori ekonomi, alfa itu adalah variabel yang mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ini ada total pertumbuhan ekonomi, total produksi dan distribusi barang dan jasa. Di dalamnya kan ada aspek pekerja,
ada aspek sumber daya mineral, sumber daya alam, ada aspek macam-macam kan di dalamnya. Nah, alfa inilah yang mengukur dalam total pertumbuhan ekonomi itu kontribusi pekerjanya ada berapa, ada seberapa besar. Maka dimasukkanlah alfa itu supaya fair. Karena dalam total pertumbuhan ekonomi kan peran di luar pekerja kan masih banyak nih, masih ada. Nah, alfa itu yang mengukur peran pekerja itu seberapa besar di dalam total produksi barang dan jasa PE. Nah, parameter alfa ini sebenarnya ada satu ketetapan yang nilainya fix atau sebenarnya dia berubah-ubah? Kita fixkan antara 0,10 sampai 0,30. 0,10, 0,30, oke. Itu diputuskan 0,10, 0,15, 0,20, itu diputuskan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Kalau inflasi dan pertumbuhan ekonomi kan sudah fix dari BPS. Betul. Di tiap daerah kan dikeluarkan BPS. Itu nggak bisa kemana-mana lagi, udah pakai itu saja. Tapi konstanta alfa tadi itu diputuskan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Jadi setiap daerah akan memiliki alfa yang berbeda? Iya. Karena pertumbuhan ekonominya kan, karena kontribusi tenaga kerjanya dalam pertumbuhan ekonomi kan tidak sama. Kalau satu daerah itu memang jumlah tenaga kerjanya besar, jumlah tenaga produktifnya besar, maka kontribusi pekerja dalam pertumbuhan ekonomi daerah itu akan tinggi. Maka alfanya juga jadi tinggi. Tapi kalau jumlah pekerjanya sedikit, ya misalnya ada daerah-daerah yang mayoritas pekerjanya bekerja di luar negeri. Yang tenaga produktif muda-mudanya ke luar negeri seperti Ponorogo misalnya, Indramayu, itu mayoritas mereka ke luar negeri. Otomatis kemungkinan alfanya akan lebih kecil. Kemungkinan. Kita tunggu saja perhitungan. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat parameternya dari untuk alfanya sendiri dan kontribusi dari pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah ini ada tidak sih maksudnya panduannya begitu patokannya bahwa ini sudah sesuai kontribusinya terhadap perekonomian sehingga alfanya bisa besar misalnya. Ya, nanti bagaimana panduan menyusun alfa ya, itu kan sudah akan segera kita distribusikan kepada para gubernur, para bupati, dan dewan-dewan pengupahan di daerah. Karena kita berkejaran dengan waktu juga. Tanggal 26 November ini sudah harus di-announce. 26 November ya pengumumannya? 26 atau 28, nanti saya cek lagi ya, oleh para gubernur. Dan itu kan mereka harus segera dapat panduan itu, supaya Dewan Pengupahan Daerah bisa segera bersidang. Kalau variabel inflasi dan PE itu sudah tersedia. Keterlibatan tripartit sendiri bagaimana untuk penentuan variabel alfa dan lain? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Bu Dita dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, semakin menarik pembicaraan kita terkait dengan upah minimum begitu ya, yang akan diumumkan nanti di bulan November ini dari pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan. Dan langsung saja kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dita Inasari, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Baik, Bu Dita, penasaran nih kalau kita bicara mengenai tadi variabel alfanya ini dengan rentang tadi 0,1 sampai dengan 0,3 begitu. Lantas bagaimana sih nanti mekanisme perhitungan upah minimumnya begitu? Apakah akan sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya maupun secara nasional? Ya, jadi memang pasti berbeda karena inflasi di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah kan beda-beda. Jadi kita sebetulnya dalam penentuan upah minimum ini ingin mengkombinasikan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha, kepentingan pekerja, dan database yang solid, ya, yang memang sudah terukur. Jadi kita menghindari kenaikan upah minimum dipolitisasi kalau tidak ada standarisasi yang fix dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Ya. Makanya kemudian ada inflasi yang sudah ditetapkan BPS, ada pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan BPS, dan ada indeks tertentu alias alfa yang sudah ditetapkan oleh Sakernas per Februari 2022 di setiap daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menjaga keadilan. Bagi daerah-daerah yang memang indeks konsumsi rumah tangganya sudah tinggi, yang upah minimumnya sudah tinggi, itu variabelnya jadi berbeda dengan daerah-daerah yang upahnya masih menengah dan kecil. Kenapa? Karena kita mau angkat upah menengah dan kecil ini ke atas, sementara upah yang sudah di atas itu
tetap naik tapi tidak terlalu tinggi lagi supaya kesenjangannya tidak terlalu lebar. Ya? Ya kalau nggak orang nanti lari semua ke Jabodetabek. Kalau terlalu tinggi gapnya, orang di daerah miskin, tapi orang di sini gajinya lebih besar. Nah makanya untuk daerah-daerah yang konsumsi rumah tangganya sudah tinggi, alias upah minimumnya sudah dianggap tinggi, itu kenaikannya menjadi lebih kecil karena ditiadakan unsur inflasi. Kenapa kita tiadakan unsur inflasi? Karena memang kita anggap konsumsi rumah tangganya sudah di atas ambang batas. Artinya setidak-tidaknya faktor inflasi sudah terlewati di dalam keseharian dia. Karena upah minimumnya sudah agak tinggi. Tapi untuk yang menengah ke bawah, kita masukkan unsur inflasi. Karena mereka masih butuh didongkrak daya belinya. Nah batasan inflasi untuk daerah misalnya tadi kontribusi tenaga kerjanya tinggi, kemudian tingkat pertumbuhan ekonominya juga tinggi di satu daerah, ini di level berapa sih sehingga akan tahu nih kita nanti daerah-daerah mana sih kemungkinan nanti upah minimumnya juga tidak setinggi daerah lain dengan inflasinya yang mungkin cukup tinggi, kemudian kontribusi tenaga kerja, pertumbuhan ekonominya juga ini, variabel-variabel tadi. Nah, variabelnya itu sebetulnya apakah menggunakan inflasi atau tidak, apakah ini dianggap sudah besar atau tidak, itu adalah angka konsumsi rumah tangga. Jadi ada angka lagi ya? Konsumsi, rata-rata konsumsi rumah tangga itu juga dikeluarkan oleh BPS. Jadi misalnya dalam satu rumah tangga ada 4 orang, yang bekerja satu orang. Nah itu kan berarti berapa konsumsinya. Nah itu kan kelihatan di data BPS setiap daerah. Itu yang dipakai. Baik. Nah, agak rumit ya memang. Tapi, karena memang mau menjaga keadilan antar berbagai pihak, sekaligus harus based on data, data fix, tapi juga ada prinsip mengurangi kesenjangan. Jadi semua prinsip itu harus tercermin di dalam ini. Berarti azas keadilan yang nampaknya coba diterapkan begitu ya oleh pemerintah ya terkait dengan keseimbangan begitu di sana untuk ketenaga kerjaan di Indonesia. Tapi kita tahu juga Kemenaker kan menetapkan struktur kemudian skala upah. Ini maksudnya gimana, Bu? Ini sebetulnya struktur skala upah ini sebetulnya kalau dalam pandangan kami jauh lebih penting dibanding upah minimum. Dibanding kita memperdebatkan dari setiap tahun ribut terus soal upah minimum. Kita harusnya lebih concern dengan struktur skala upah. Kenapa? Upah minimum itu hanya untuk pekerja yang bekerja kurang dari setahun. Majority pekerja, contohnya di CNBC, majority pekerja yang baru kurang dari setahun berapa orang sih? Kan sedikit. Majority kan di atas setahun. Nah, struktur skala upah itu memotret berapa hak upah para pekerja yang kerjanya di atas 1 tahun. Yang sebetulnya di setiap perusahaan itu jumlahnya kalau nggak salah 90-95% kan, mayoritas. Dibanding anak baru yang baru masuk. Itu pun biasanya magang kan, yang baru-baru itu. Nah, harusnya kita lebih concern kepada bagaimana perusahaan membuat struktur kalau yang di atas 1 tahun, pekerja kompetensinya A, dia certified tidak, lalu kinerjanya seperti apa, naiknya berapa persen. Jadi ketimbang fokus setiap tahun ribut soal upah minimum, bagi kami ya, lebih baik kita fokus memperjuangkan yang majority ini supaya anak yang di atas 1 tahun itu ada keadilan juga, dia setiap tahun juga naik sesuai kinerja. Berdasarkan struktur dan skala upah tadi begitu ya? Itu perusahaan harus bikin 2 tahun berapa, 3 tahun berapa, 5 tahun berapa, 7 tahun berapa. Dan sejauh ini sudah diterapkan oleh banyak perusahaan di Indonesia? Banyak perusahaan yang nggak menerapkan. Kenapa? Satu, bisa jadi juga karena upah minimum naik terus dan banyak energi habis untuk upah minimum, sehingga ya udah pakai upah minimum saja. Upah minimumnya naik terus, tapi itu nggak boleh karena upah minimum itu hanya untuk anak baru. Lah kalau yang sudah 5 tahun kerja, 10 tahun kerja, punya anak 2, punya anak 3, kan dia bisa disamakan dengan yang upah baru 1 tahun kerja yang baru, bisa jadi belum berkeluarga. Baik. Nah di sisi lain kalau kita cermati terkait dengan upah minimum ini, Serikat Buruh juga meminta kenaikan upahnya di tahun depan itu 15%. Nah Anda melihat bagaimana? Apakah tuntutan kenaikan tersebut juga akan menyesuaikan harga kebutuhan pokok yang kian melambung dan lain-lain, bagaimana tanggapan Ibu? Ya kami sebenarnya kalau upah bisa naik 20% kita senang.
Tapi kan yang mau dipertimbangkan kan bukan hanya kepentingan para pekerja, ada kepentingan dunia usaha di situ. Kalau dunia usaha tidak sanggup memikul, misalnya di Kabupaten Sidoarjo, itu kita dapat data dari bisnis, itu sampai tahun ini 2023 itu ada 208 perusahaan yang melakukan PHK di Kabupaten Sidoarjo dari total 961 perusahaan ini, di sekitar 25%. 25% itu melakukan PHK. Sebabnya beragam, tapi kalau kemudian situasi ini kita lepas, ya sudah naik saja upah minimum 15% untuk menyenangkan teman-teman pekerja, yaitu bukan cuma 208 yang PHK bisa 500. Kalau kita lepas ya sesuai harapan teman-teman pekerja, yang kami juga sangat pahami, ngerti sekali. Cuma kan pemerintah nggak bisa menyenangkan salah satu pihak saja, supaya kelihatan populis, kan nggak boleh begitu. Nah, langkah koordinasi yang sudah dilakukan oleh Kemenaker sendiri dengan buruh ataupun pelaku usaha begitu, udah seperti apa nih? Nah, ini serap aspirasi untuk PP ini, PP pengupahan ini, itu kita lakukan sejak 4 bulan yang lalu, 4-5 bulan yang lalu. Itu kalau tidak salah ada di 25 titik, baik secara offline, hybrid maupun Zoom. Kalau Zoom biasanya lebih banyak, bisa 1.000 orang pekerjanya yang ikut dan termasuk perusahaan. Belum lagi konsolidasi dengan para dinas, belum lagi yang offline, ketemu langsung di Solo, Balikpapan, Kalimantan Barat, Bali, ya. Belum lagi yang menghadap Ibu Menteri langsung dialog, para kepala dinas dijelaskan. Jadi kalau ada tuduhan bahwa ini tidak diputuskan tanpa dialog, kita bisa pastikan bahwa tuduhan itu bohong. Karena kita spend banyak sekali tenaga, energi, waktu untuk menyerap aspirasi sampai akhirnya muncul ini, formula ini. Jadi ini sudah berdasarkan koordinasi, pertemuan dan tadi aspirasi-aspirasi yang sudah diserap untuk penentuan dari nanti untuk UMP tahun 2024. Kami punya rekodnya, kami punya rekamannya, kami punya narasinya. Jadi kalau ada tuduhan itu kita bisa buktikan bahwa itu tidak benar. Bohong. Baik, dan semoga nanti juga pengumuman tanggal 26 November begitu kalau tidak salah yang Anda sampaikan begitu. Ini menjadi salah satu pilihan yang win-win solution ya antara pekerja, dunia usaha begitu ya. Sehingga pemerintah pun juga nanti akan lebih smooth lagi untuk dunia ketenaga kerjaan dan dunia usaha di Indonesia. Baik, Ibu Dita, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi Bu Dita. Terima kasih. Selamat pagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.